Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Dua pembunuh mahasiswa di Sorong diringkus polisi. Jalan Trans Papua Merauke Boven masih banjir. BMKG Merauke memprediksi cuaca buruk beberapa hari ke depan. Tim gabungan Resmob Polresta Sorong Kota dan Polsek Sorong Timur menangkap 2 pelaku yang membunuh seorang mahasiswa perguruan tinggi di kota Sorong. Dalam waktu 1 kali 24 jam, aparat meringkus para pelaku di kota Sorong setelah mengetahui ciri-ciri mereka. Salah satu pelaku masih di bawah umur. Mereka mengaku bertemu korban di Komplek Malanu, kota Sorong. Korban saat itu hendak mencari sepeda motornya yang hilang di parkiran. Kedua pelaku menawarkan diri untuk membantu. Mereka kemudian mengajak korban ke Gunung Doser. Lalu para pelaku beraksi merampas barang berharga milik korban, lalu menikam leher korban pada bagian belakang dengan obeng. Korban masih sempat lari, namun akhirnya ambruk dan tewas di tempat. Bersepeda motor tadi berdua menawarkan untuk membantu mencari kendaraan dari korban yang hilang. Kemudian diajak sepeda motor bertiga ke Bukit Doser, ya, ke Bukit Doser. Kemudian sampai di TKP, di lokasi tersebut, kedua pelaku ini mencoba merebut ataupun menggeledah badan daripada korban ini, ya, dengan bermaksud mungkin untuk mencari barang-barang berharga, handphone ataupun dompet. Namun dari korban ada perlawanan, sehingga agak kewalahan bagi tersangka MS ini, ya, akhirnya mendapat bantuan dari temannya tadi, dikeroyok. Kemudian pelaku bawa semacam obeng seperti ini penutup membuka busi ini, ya, kemudian ditancapkan di arah belakang kepala, leher belakang kepala. Polisi mengamankan barang bukti obeng yang digunakan untuk membunuh korban, 1 sepeda motor dan jaket, serta sebuah celana pendek. Topan melaporkan dari kota Sorong, Papua Barat Daya. Hingga Rabu kemarin, banjir masih menggenangi jalan Trans Papua yang menghubungkan Merauke dan Bovendigul. Di distrik Bupul, tepatnya di Kalimaro, ketinggian air terus naik dari batas pinggang, kini mencapai dada orang dewasa. Kendaraan yang akan menuju Kabupaten Bovendigul maupun sebaliknya ke Merauke terjebak di kawasan ini. Pengemudi tidak berani meneruskan perjalanan dengan melintasi jembatan karena air sangat tinggi. Pengendara terpaksa memarkir kendaraan di jalan, sebagian lagi menginap di rumah warga, koramil, dan kios yang berdiri di tepi jalan. Sarana transportasi beserta awaknya yang terjebak. Jadi mereka tidak bisa mundur kembali ke Boven atau mundur kembali ke Merauke, dan juga tidak bisa meneruskan perjalanan mereka dari Merauke ke Boven maupun sebaliknya dari arah Boven ke arah Merauke. Tentu mereka juga kehabisan stok bahan makanan, sehingga pasti mereka membutuhkan bahan makanan, dan
Bapak Ibu, ada beberapa di antara masyarakat yang sudah mulai terjangkit penyakit karena air yang menggenang itu terus meningkat debitnya. Oleh karena itu mohon informasi-informasi lain, termasuk juga informasi akses yang kita bisa lakukan, apakah melalui sungai maupun melalui darat. Oke guys, banjir guys. Hujan lebat yang turun di Merauke, Papua Selatan dan distrik Bupul dan sekitarnya menyebabkan air dari Kali Maro meluap dan membanjiri jalan Trans Papua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aparat Direktorat Reserse Kriminal Narkoba Polda Papua Barat menangkap seorang tersangka pengedar narkotika jenis ganja di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tersangka merupakan narapidana yang kabur dari lapas kelas 2 Kota Sorong pada 7 Januari 2024. Ia dipenjara dalam kasus yang sama karena mengedarkan narkoba. Polisi menangkap tersangka di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Sorong saat hendak mengambil ganja. Saat digeledah, ditemukan 24 bungkus ganja ukuran besar dengan berat hampir 1 kg. Ganja tersebut dijual seharga Rp100.000 per gram. Ia mengaku bisa mendapat untung hingga 90 juta rupiah. Bahwasanya saudara CK ini juga masih merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas 2B Sorong yang melarikan diri pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 dan telah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika dan mendapat putusan hukuman 8 tahun 3 bulan. Jadi tersangka baru menjalankan 1 tahun. Saat ini tersangka mendekam di rumah tahanan Polda Papua Barat untuk menjalani pemeriksaan lanjut. Tersangka mengaku ganja tersebut didatangkan dari Papua New Guinea dan rencananya akan dijual di Kota Sorong. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Harga beras di Timika, Papua Tengah mulai turun harga. Seperti beras premium yang sebelumnya Rp18.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp16.000 per kilogram. Turunnya harga beras premium sudah terjadi sejak sebulan yang lalu. Namun menurut pedagang, harga beras Bulog kini justru naik. Beras Sulawesi sekarang turun harganya sekarang, tetapi tidak merata. Hanya sedikit ada penurunan, seperti biasanya mawar dulu kan 815.000 per karungnya 50 kilo. Sekarang ya turun 700. Sama dengan Bukit Mas itu 850 gitu salah. Sekarang dia turun 700. Bulognya sekarang per kilonya kita jualkan 13.000 per kilonya. Ada yang 14 saya lihat. Ya 14 ini dari karung kuning ini, karena saja per kilonya kadang-kadang 14, karena kan memang Rp500 itu tidak ada. Rp500 karena memang anjuran dari Bulog itu kita jual itu 13,5 per kilo. Tapi karena kan memang Rp500 itu tidak ada, jelas kalau anunya 1 kilo kita kasih 14.000. Gitu. Jadi kita kasih 13,5, kita setiap pembelian 1 kilo kita akan merugi kita nantinya. Jadi begitu kita berikan, tetapi mereka kita berikan suatu pengertian bahwa ini beras sebenarnya harga begini, bukan karena uang beras tidak ada, maka jelas kami harus berikan begini. Sekitar seminggu lebihan lah turunnya harga beras ini. Oh iya. Kalau Sulawesi. Kalau Bulog ini baru sekitar 6 hari lagi. Sekarang per kilonya di dalam manual itu memang ada yang 13, ada 12,5. Dulu Om jual berapa dulu? Dulu kita jualkan dulu itu 12.000 per kilonya dulu. Sekarang naik dia ya? Turunnya harga beras jenis premium disebabkan pasokan beras dari Makassar melimpah di pasaran. Pedagang berharap beras premium bisa terus turun ke harga yang normal dan stabil sehingga bisa terjangkau masyarakat. Awal Maret lalu, beras jenis premium ini pernah mencapai harga tertinggi di Timika, yakni sekitar Rp850.000 untuk ukuran 50 kg. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Disperindak Kabupaten Mimika, Papua Tengah mentera ulang timbangan yang digunakan pedagang di pasar sentral.
Petugas mengecek kembali seluruh timbangan yang digunakan pedagang beras, daging, hingga pedagang sayuran. Dalam tera ulang ini, jika ditemukan timbangan yang rusak, maka akan diganti dengan yang baru tanpa dipungut biaya. Tera ulang ini berbeda dengan tahun sebelumnya, pedagang dipungut biaya tera. Kan selama ini lapak babi ini kan dia belum memakai timbangan. Tujuannya itu supaya nomor satu itu tidak merugikan konsumen dan juga tidak merugikan pedagang. Apakah cuma di lapak babi saja atau memang akan dilakukan di Oh, tempat? di tempat lain juga, mana saja. Cuma hari ini karena di sini kan setiap kali kan belum tidak pakai, makanya kita wajib pakai. Suruh pakai. Setelah ini kita akan dibahas itu tera-tera ulangnya. Nah, tera-tera ulang kalau tera itu yang baru, tera-tera ulang itu yang kemarin disayangkannya ini wajib satu tahun satu kali, artinya harus disertifikasi. Biasanya kita langsung ini saja Pak, kita teman-teman ini karena mereka juga kita, mereka langsung benaran. Sebenarnya mereka kembali. Tapi tidak berikan teguran kepada pedagang itu. Sebenarnya sih teguran, cuma secara persuasif saja dulu. Karena selama ini juga belum ada. Kalau tadi kan kita sudah sampai kasus yang bagaimana. Ya. Malah ada pedagang yang punya timbangan kurang lebih. Juga tetap kita itu pas sesuai dengan dia punya posisi. Ini yang tidak kurang tidak juga lebih. Sehingga salah dua pihak itu saling menentukan tidak. Pedagang senang dengan tera ulang ini, sehingga kegiatan jual beli tidak menimbulkan masalah antara pedagang dan pembeli. Itu semuanya lebih bagus, diratakan semua. Apalagi ini tanpa dipungut biaya kan, nah itu lebih bagus lagi. Supaya tidak ada kecurangan dalam jual beli timbangan. Jadi sebagai pedagang rasa senang dapat sidak yang dilakukan dinas ini. Karena kita setiap ada ini memang ya kita tira. Nah, kalau ada informasi dari mereka bahwa tanggal sekian kita mau tira, kita pergi tira lagi. Tapi itu waktu itu kan masih ada pungut biaya. Nah, sekarang kan sudah di apa? Gratis. Tera ulang bertujuan mengukur kembali timbangan untuk memastikan alat takar dan alat ukur akurat, sehingga pedagang dan pembeli tidak dirugikan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pasar babi di Timika, Papua Tengah kini kembali dibuka setelah hampir sebulan ditutup karena merebaknya demam babi Afrika. Pedagang mulai kembali menjual daging babi, namun dengan pengawasan ketat Dinas Kesehatan Hewan Peternakan Kabupaten Mimika. Setiap hari ada 7 hingga 8 ekor babi dipotong untuk dijual di pasar ini. Namun sebelum dijajakan, petugas dari Dinas Kesehatan Hewan Peternakan memeriksa kondisi daging. Bila tidak sehat, daging tidak diizinkan untuk dijual ke masyarakat. Bukanya lagi nih. Kalau buka ini kan beberapa virus toh. Kita hentikan dari dinas, kita ya masuk kita tolong diizinkan kita. Karena ini masih banyak yang sehat, yang ini dokter yang betul-betul periksa yang masih bisa layak dipotong toh. Kita gunakan itu kita teman-teman saya bilang ya. Jangan kamu lihat dia yang sehat, kita masuk ya, memang betul dokter periksa di jalan sore jam 4 masuk pagi, jam 6 ditutup. Seperti dibuka pagi jam 4 pagi terbuka sampai 6 ditutup dari pasar. Oh, berarti ada persyaratan kalau mau menjual di sini ya? Ya, ada. Jadi ditutup. Pokok masuk jam 4 dibuka, jam 6 kan dokter diperiksa dulu, dibatasi. Periksa dagingnya ini? Ya, periksa babi masuk yang sehat kan, kalau tidak sehat dikasih kembali. Tidak boleh dipotong? Tidak boleh. Itu sebenarnya kita di dalam itu kita bilang kan banyak yang di luar mencari untung banyak, tapi siapa yang jamin? Yang di luar. Paling banyak yang di luar itu potong. Itu kita di sini kasihan. Kita di sini tiap hari itu banyak karena banyak yang potong di luar. Tapi kita bilang, kalau kamu beli di luar, siapa yang jamin kesehatannya? Kalau kita ini memang kita bisa jamin karena pemerintah yang dokter yang periksa paling tinggi 8. Karena ini 9 orang, kejar aja masuk semua. Oh, paling tinggi 8 ekor ya? Paling tinggi
karena satu-satu saja. Untuk satu hari itu. Iya. Satu hari penjualan di pasar. Istilahnya Bapak, satu orang satu ekor. Iya, satu orang satu. Jadi, kalau masuk 7 orang berarti 7 ekor. Kalau masuk 8 ekor. Dinas Kesehatan Hewan Peternakan menyarankan warga membeli daging babi langsung ke pasar daging babi karena penjualannya mendapat pengawasan ketat. Akibat kasus flu babi Afrika, sejak Februari 2024, 1.700 babi mati mendadak. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Mopah Merauke memprediksi cuaca di kawasan Merauke, Papua Selatan masih berpotensi hujan disertai angin kencang selama beberapa hari ke depan. BMKG memperkirakan awan tebal yang berpotensi hujan terus terlihat sepanjang hari di kawasan Merauke. BMKG juga memperingatkan warga dengan angin kencang yang bakal berhembus dengan kecepatan 30 knot. Prakirawan BMKG Merauke, Gita, mengatakan kondisi cuaca seperti ini akan memicu gelombang laut setinggi lebih dari 2 meter di perairan Arafura dan wilayah selatan Papua. 3 sampai 4 hari ke depan diperkirakan Kabupaten Merauke dan sekitarnya masih berpotensi terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata khususnya pada siang dan sore hari. Ini disebabkan karena wilayah Merauke masuk dalam area konvergensi udara, yakni ditandai dengan adanya kelembaban udara yang cukup tinggi berkisar antara 80 sampai dengan 95%. Dan ini memperkuat potensi terjadinya awan hujan di beberapa lokasi. Kemudian untuk potensi beberapa hari ke depan dilihat ada potensi terjadi angin kencang khususnya di wilayah perairan selatan Papua. Ini angin kencang ini berkisar antara 20 sampai dengan 30 knots khususnya di perairan Merauke, perairan Yosudarso dan Arafuru selatan Merauke, dan ini berdampak pada peningkatan tinggi gelombang di wilayah perairan tersebut dan kondisi angin kencang khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Merauke. Tinggi gelombang sampai berapa, Bu? Tinggi gelombang maksimum diperkirakan sampai 2,5 meter untuk wilayah Laut Arafuru. Sudah lebih dari sepekan, wilayah Merauke, Papua Selatan diselimuti awan tebal dan hujan dengan intensitas sedang dan lebat serta angin kencang. BMKG mengimbau nelayan yang menggunakan kapal atau perahu dengan tonase kecil lebih waspada cuaca buruk saat mencari ikan karena membahayakan keselamatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pilkada serentak akan berlangsung November 2024. Namun, kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Disduk Capil Merauke mulai dipadati warga yang mengurus KTP. Dalam 3 bulan terakhir, jumlah warga yang mengurus KTP di Disduk Capil meningkat tajam. Biasanya petugas kantor Disduk Capil hanya melayani 150 hingga 200 orang yang mengurus KTP per hari. Tapi kali ini jumlahnya meningkat 400 orang per hari karena keperluan pilkada. Kepala Dinas Dukcapil Merauke Justina mengatakan pihaknya telah mencetak 15.000 KTP dan sekitar 5.000 lembar KTP tersebut untuk pembuatan KTP baru yang sebagian besar diajukan anak muda. Jumlah penduduk yang mengurus KTP memang ada peningkatan jumlahnya. Selain kita merubah ke Papua Selatan, terus kemudian dipicu dengan formasi 1.000 untuk Papua Selatan ini, itu juga banyak orang yang masuk, kita juga layani KTP, terus juga kita dalam proses demokrasi ini, daftar pemilih itu bisa jadi bertambah karena ada wajib KTP pemula dan kemarin sudah diserahkan tanggal berapa itu? Sudah tanggal 2 kalau tidak salah itu. Kalau tidak salah itu sudah penyerahan DP4 ke KPU. Kalau saya mengacu dari pelayanan kami 1 triwulan ini, KTP yang sudah kita layani 15.000 lebih. 15.000? Iya, 15.000 lebih.
Jadi kalau itu ditambah dengan sisa wajib KTP kita yang dari semester 2 2003 terus itu menjadi fokus untuk di 2004 7.000 lebih dari data konsolidasi bersih yang terdeteksi bahwa dari 166.000 wajib KTP kita terus yang kita sudah cetak 150 sekian, sisa 7.000 sekian itu menjadi sasaran kita ditambah dengan 5.000 wajib KTP itu 12.000 sekian. Nah, dalam 3 bulan ini kita sudah mencetak sekitar 15.000 lebih. Justina memperkirakan jumlah warga yang akan mengurus KTP di kantor Disduk Capil akan terus bertambah. Menurut data Disduk Capil, selain anak muda, sebagian besar mereka yang mengurus KTP adalah pendatang dari luar Merauke yang belum memiliki KTP dengan nomenklatur Provinsi Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe. Banjir guys.